Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kami tentang kasus negara sekuler Mesir dan Mustafa Kemal Atatürk. Anggota dari kelompok 5 sendiri yaitu saya, Niloy Karmawati, kemudian rekan saya Nur Syafiq Kasyam, Multazami Al-Madali, Rainal, Muhammad Rizky, dan Wandi. Saya akan mulai memaparkan materi ini tentang kasus negara sekuler Mesir dan Mustafa Kemal Atatürk. Pengalaman pertama sekularisme Mesir dimulai dengan pendudukan Inggris pada tahun 1882 sampai 1952. Pada tahun 1919, Mesir memiliki entitas sekuler politik pertama yang disebut Hizb atau Partai Sekuler. Nama ini kemudian diubah menjadi Partai Waqf, yaitu menggabungkan kebijakan sekuler dengan agenda nasionalis dan mendapat dukungan mayoritas di tahun-tahun berikutnya melawan pemerintahan raja dan pengaruh Inggris. Sekuler mengandung makna yaitu waktu dan tempat atau ruang. Waktu merujuk pada sekarang atau kini, sedangkan pada ruang dia merujuk pada dunia atau duniawi. Sekularisasi dalam politik adalah memisahkan agama dengan politik dengan alasan bahwa jika agama dicampur dengan politik atau negara, maka agama akan digunakan untuk kepentingan kelompok elit negara atau politisasi agama. Kaum sekuler berkeyakinan bahwa agama sebagai wilayah pribadi dan politik adalah wilayah publik. Agama adalah hal yang suci, sedangkan politik adalah hal yang kotor dan profan. Pada prinsipnya, sekularisme tidak memiliki akar di dalam Islam. Islam tidak pernah memberikan tempat sekularisme, karena sebagai agama wahyu, Islam tidak mengenal dikotomi secara tegar antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, antara yang profan dan yang sakral, antara yang imanen dan yang transenden. Mustafa Kemal Atatürk dikenal sebagai tokoh antagonis dalam sejarah Islam. Dia digambarkan sebagai tokoh yang kejam, pemabuk, dan biang kerok. Runtuhnya Kesultanan Ottoman atau Utsmaniyah, Mustafa juga dikenal sebagai bapak Turki yang berjasa menjadikan Turki sebagai negara modern. Dia mendapat kecaman sebagai pelopor sekularisme di dunia Islam. Mustafa percaya dengan modernisasi pasti memerlukan westernisasi, dan ia menetapkan kebijakan sekularisme negara yang memisahkan pemerintahan dan agama. Reformasi sosial dan ekonomi juga merupakan bagian penting dari strategi Mustafa Kemal Atatürk. Ia mengganti alfabet Arab dengan alfabet Latin. Selain itu, ia juga memperkenalkan kalender Gregorian dan mendesak orang untuk mengenakan pakaian barat. Ini menjadi salah satu kontroversi yang terkenal dari Kemal. Selain itu, ia juga mengubah Hagia Sophia menjadi museum. Mulanya setelah Konstantinopel jatuh, Hagia Sophia difungsikan sebagai masjid masyarakat Turki pada Kekaisaran Ottoman. Kebijakan ini dianggap dapat memajukan masyarakat Turki, tetapi pada kenyataannya malah sebaliknya. Kebijakan ini tidak diterima oleh sebagian masyarakat Turki karena bertentangan dengan agama mereka, sehingga kebijakan tentang sekularisme sangat kontroversi. Kontroversinya dalam bidang politik, dia mengubah bentuk negara dari bentuk khalifah menjadi republik. Bagi Kemal, kedaulatan harus berada di tangan rakyat. Hal ini tidak sejalan dengan fatwa politik kaum tradisional Turki yang memandang bahwa kedaulatan itu terletak di tangan Tuhan yang dijalankan sultan dan khalifah. Ide Mustafa tersebut diterima oleh Majelis Agung Nasional pada tahun 1920. Selanjutnya, dengan alasan fakta searah umat Islam, Mustafa Kemal mengusulkan agar dua fungsi yang dipegang Sultan Turki, yaitu fungsi spiritual dan fungsi temporal, dipisahkan. Ini berarti Mustafa Kemal menghendaki agar kekuasaan Sultan Turki, dalam hal ini khalifah, benar-benar berkaitan dengan keagamaan saja dan tidak perlu mencampuri urusan-urusan ketatanegaraan. Baiklah, dari penjabaran di atas terdapat dua pokok bahasan yang harus kita selesaikan. Menurut
pendapat saudara. Bagaimana dampak akibat terjadinya kasus negara sekuler di Mesir dan Mustafa Kemal Atatürk yang menjadi pelopor sekuler di Turki? Mungkin yang pertama saudara Syafiqah. Oke, menurut saya, pada awalnya Sadat membutuhkan legitimasi politik dalam negeri untuk mengatasi setiap masalah dalam negerinya terkait ketidakstabilan politik, sehingga dia berubah citranya dari seorang yang otoriter menjadi pemimpin yang demokratis, meskipun ia menyadari bahwa ia tersebut merupakan tantangan sulit baginya. Bahkan ia harus mengatasi masalah serius yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan keamanan Mesir yang mengalami penurunan. Kondisi tersebut menyebabkan Anwar Sadat berperilaku serupa dengan Nasser, yakni kembali sebagai pemimpin yang otoriter. Kondisi domestik Mesir semakin parah ketika diputuskan sebuah kebijakan pengurangan subsidi yang memicu demonstrasi besar-besaran dan kerusuhan di kota-kota Mesir pada tahun 1970. Protes massal tersebut memakan 79 korban jiwa, 1.000 luka-luka, dan 1.250 orang dipenjara. Baik, Dok. Mungkin ada tambahan dari saudara Rizky. Oke, baik, saya tambahkan sedikit bahwasannya di sini Anwar Sadat mengubah kebijakan politik, ekonomi dan luar negeri Mesir ke arah liberal yang tentunya berlawanan dengan kepemimpinan sebelumnya. Salah satu kebijakan liberalisasi Anwar Sadat ialah Infati atau pintu terbuka yang dicanangkan untuk meningkatkan investasi asing. Dengan demikian, di bawah kepemimpinan Sadat, liberalisasi ekonomi erat kaitannya dengan pergeseran politik luar negeri Mesir dari Uni Soviet ke Amerika Serikat. Akibat pergeseran kebijakan luar negeri Mesir dari timur ke barat memaksa Mesir untuk mempertimbangkan kembali keterbukaannya terhadap demokratisasi karena Amerika sendiri menganut agenda demokrasi. Baiklah, sekian dari saudara Rizky. Mungkin ada tambahan dari Mutazami. Baik, sedikit tambahan dari saya mengenai dampak dari kasus negara sekuler. Itu pada masa pemerintahannya Sadat. Nah, di sini dia membentuk strategi dengan mendirikan atau membentuk partai-partai baru agar mempertahankan kepemimpinannya pada saat itu, sehingga dia memutuskan untuk menghilangkan peran oposisi, individu dan persepsi dalam suatu pemerintahan. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih saudara Mutazami. Mungkin ada tambahan dari saudara Wandi. Baik, saya akan memberikan sedikit tambahan dari jawaban ini. Berarti dampak akibat terjadinya kasus negara sekuler di Mesir dan Mustafa Kemal Atatürk yang menjadi pelopor sekuler di Turki. Yang saya dapat di sini ada 3 dampak. Yang pertama, dampak politik. Stabilitas politik. Penerapan prinsip sekularisme dapat membantu menciptakan stabilitas politik dengan mengurangi potensi konflik yang muncul dan persaingan kepentingan agama dan politik. Perlindungan hak asasi manusia. Negara sekuler seringkali memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi. 2. Dampak sosial. Negara sekuler berupaya memberikan kebebasan beragama dan melindungi hak setiap individu untuk mempraktikkan agama mereka tanpa campur tangan dengan atau diskriminasi dari kelompok mayoritas. Toleransi penghormatan terhadap keberagamaan. Negara sekuler dapat membantu mempromosikan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman agama dan pandangan di masyarakat. Yang kedua, dampak sosial. Negara sekuler
berupaya memberikan kebebasan beragama dan melindungi hak setiap individu untuk mempraktikkan agama mereka tanpa campur tangan negara atau diskriminasi dari kelompok mayoritas. Negara sekuler dapat membantu mempromosikan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman agama dan pandangan masyarakat. 3. Dampak budaya. Mustafa Kemal Atatürk memperkenalkan langkah-langkah modernisasi di Turki, termasuk pemisahan agama dan negara serta mengadopsi nilai-nilai sekuler. Hal ini mempengaruhi perkembangan budaya Turki dengan menggeser kebiasaan dan tradisi yang lebih konservatif menjadi lebih sekuler dan modern. Perubahan dalam dinamika agama dan masyarakat terjadi kasus negara sekuler dan peran Atatürk di Turki serta perdebatan seputar negara sekuler di Mesir dapat mengubah dinamika agama dan masyarakat di kedua negara. Hal ini mungkin mempengaruhi hubungan antara pemerintah dan kelompok agama serta pola kehidupan beragama masyarakat secara keseluruhan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih Saudara Wandi. Mungkin dari Saudari Rainal ada tambahan? Ya, baiklah, saya sedikit menambahkan di sini. Meski terdapat beberapa elemen demokrasi elektoral yang ditemukan dalam kepemimpinannya, terdapat beberapa faktor yang justru menghambat transisi demokrasi selama pemerintahannya, seperti lemahnya partai oposisi dan masyarakat sipil, sulitnya menyelesaikan transisi damai, korupsi yang merajalela, kebijakan diliberalisasi, dan ancaman balasan. Ya, mungkin itu saja. Oke, baik, terima kasih Saudari Rainal. Demikian penyelesaian atas masalah yang nomor 1, yaitu tentang bagaimana dampak akibat terjadinya kasus negara sekuler di Mesir dan Mustafa Kemal Atatürk yang menjadi pelopor sekuler di Turki. Selanjutnya, baiklah, selain permasalahan yang pertama, ada permasalahan yang kedua, yaitu bagaimana upaya penyelesaian terhadap kasus negara sekuler di Mesir dan Mustafa Kemal Atatürk yang menjadi pelopor sekuler di Turki. Mungkin pendapat dari Saudara Rizky? Ya, baik, menurut saya upaya penyelesaian terhadap kasus negara sekuler di Mesir itu adalah pelopor pertama itu Ikhwanul Muslimin. Dalam gerakan dan pemikirannya, Ikhwanul Muslimin mewakili masyarakat Mesir yang semakin resah dengan ulah pemimpin politik dan tokoh intelektual Mesir yang sekuler daim menjadi pionir bagi gerakan Islam lain di berbagai negeri Muslim. Ia berusaha menghilangkan sekularisme dan mengembalikan kembali Mesir kepada Al-Quran sebagai pedoman dasar dan aturan kehidupan bangsa. Sebagai pedoman dasar dan aturan kehidupan di keluarga dan masyarakat dan pemerintahan Mesir. Sekian. Baiklah, terima kasih pendapatnya Saudara Rizky. Mungkin Saudara Wandi ada tambahan? Baik, saya sedikit akan menambahkan upaya penyelesaian terhadap kasus negara sekuler di Mesir dan Mustafa Kemal Atatürk yang menjadi pelopor sekuler di Turki. Di sini yang saya dapat di sini ada 4. Yang pertama, mempertahankan prinsip sekularisme, meneruskan dan mempertahankan prinsip sekularisme yang diperkenalkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Pos. Ini Gas. berarti dari sini sampai. Baiklah, Saudara Wandi, mungkin ada tambahan? Tidak diakui. Oh my god. Pause Cindy. Ulang. Lanjut video lagi. Oke. Kak. Mungkin Saudara Wandi ada tambahan? Bagaimana Saudara Wandi? Ada, sabar. Ya, baik. Saya akan menambahkan sedikit dari Ibnul
Muslimin yang dianggap sebagai salah satu gerakan politik Islam yang paling berpengaruh dalam kebangkitan gerakan Islam di Timur Tengah dan dunia pada abad ke-20. Gerakan berhasil menjadi pionir bagi lahirnya ide penyantun gerakan agama dengan politik. Beberapa hal yang membuat gerakan menjadi tradisional. Sudah Kak, kita Baiklah, demikian dari tambahan saudara Wandi. Mungkin Multazami ada tambahan. baik, saya sedikit menambahkan dari jawaban rekan saya tadi. Beberapa hal yang membuat gerakan Ikhwanul Muslimin tadi itu dia menjadi tradisional. Yang pertama karena ideologi yang fokus terhadap umat. Nah, hal itu tidak bertumbuh pada otoritas dan batasan nasional secara parsial, mengadaptasi gagasan dan instrumen modern dan bersifat transnasional karena ideologi dasar Islam yang diperjuangkan Ikhwanul Muslimin tidak terbatas oleh kedaulatan negara dan Islam mampu menembus lintas batas negara. Mungkin hanya itu saja. Oke, baik. Terima kasih saudari Multazami. Baiklah, kita lanjutkan kepada permasalahan yang berikutnya, yaitu tentang bagaimana upaya penyelesaian terhadap Mustafa Kemal Atatürk yang menjadi pelopor sekuler di Turki. Mungkin saudari Safika ada tambahan. Oh, saudari Raina duluan ya. Ya, baiklah, di sini saya akan berpendapat mengenai Kemal Atatürk yang menjadi populer sekuler di Turki. Setelah Mustafa Kemal Atatürk meninggal, perlahan-lahan ideologi sekuler yang diusung oleh Mustafa mulai sirna. Meskipun begitu, ideologi sekuler tetap dijalankan oleh pemimpin-pemimpin setelah Mustafa. Namun, Islam yang telah berakar kuat di Turki mulai bangkit sehingga hal ini berdampak positif terhadap umat Islam yang ingin mengembalikan Islam ke sedia kala. Mungkin itu saja. Terima kasih saudari Rainal. Berikut saudari Safika, apakah ada tambahan? Oke, saya akan menambahkan dari jawaban tadi, usaha-usaha Kemal Atatürk dalam mensekulerkan Turki mengalami titik penghabisan. Ketika pada tanggal 10 November 1938 Kemal Atatürk meninggal dunia setelah 3 kali menjabat sebagai Presiden Republik Turki pada tahun 1927, 1931 dan 1935. Yang kemudian digantikan oleh Hikmet Yunus. Kemal Atatürk yang berhasil menciptakan sistem pemerintahan parlementer dan meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi kehidupan demokratis di Turki. Partai Republik Rakyat Oke, terima kasih saudari Safika. Demikian telah terjawab bagaimana solusi dari permasalahan-permasalahan kami. Yang pertama, bagaimana dampak akibat terjadinya kasus negara sekuler di Mesir dan Mustafa Kemal Atatürk yang menjadi pelopor sekuler di Turki. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya penyelesaian terhadap kasus negara sekuler di Mesir dan Mustafa Kemal Atatürk yang menjadi pelopor sekuler di Turki. Dengan terjawabnya pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka berakhirlah diskusi kami hari ini. Kepada teman-teman sekalian, terima kasih telah berdiskusi pada hari ini. Saya Nurul Karmawati selaku pemapan materi dan kawan-kawan sekalian kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam